pemerintah kota atau kabupaten eh, menunjuk 1 SD dan 1 SMP untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dan wajib menerima anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, daerah berupaya menerapkan Permendiknas tersebut. Di tahun 2011, Gubernur Jawa Barat mendapatkan Inclusive Education Award dari pemerintah pusat. Ini karena di Jawa Barat memiliki perda inklusi yang memungkinkan ada dana untuk keberlangsungan pendidikan inklusif itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sudah berjalan cukup lama di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi, mengalami perubahan dari segi jumlah sekolah, nama-nama sekolahnya juga sudah mulai berubah. Soalnya saya waktu 2011 juga mengadakan penelitian waktu S1-nya itu tentang inklusi. Kebetulan waktu itu satu SD satu kota dan kabupaten itu 8 sekolah negeri. Nah, sekarang di tahun 2019 itu tinggal 1 SD negeri saja yang melaksanakan pendidikan inklusif ini. Penurunan jumlah sekolah penyelenggara inklusi tentu akan berdampak pada pelayanan ABK di sekolah umum. Turunnya jumlah SDN penyelenggara pendidikan inklusif dan naiknya SD swasta penyelenggara pendidikan inklusi merupakan hal yang perlu dicari akar permasalahannya. Penelitian ini bermaksud menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pendidikan inklusif, kendala yang dihadapi dalam pendidikan inklusif, dan indeks budaya kebijakan praktek inklusi yang dilaksanakan di Kota Bekasi. Metodenya, sumber data dalam penelitian ini adalah koordinator SD penyelenggara pendidikan inklusif yang ada di Kota Bekasi. Berdasarkan data di Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ada 8 SD penyelenggara inklusi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survei. Pengukur dalam penelitian survei berupa kuesioner dengan skala selalu skornya 2, kadang-kadang skornya 1, dan tidak pernah skornya 0. Penelitian ini menggunakan alat ukur yaitu Index for Inclusion yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu budaya, kebijakan, dan praktek, yang terdiri dari 45 indikator dan 93 deskriptor. Setiap dimensi terdiri dari dua subdimensi. Dari 43 indikator terdiri dari 2 deskriptor, ada 1 indikator yang terdiri dari 3 deskriptor, dan ada 1 indikator yang terdiri dari 4 deskriptor. Sehingga total skor maksimalnya adalah 186. Hasilnya ini indeks inklusi tiap SD. Di sini kebetulan namanya memang disamarkan, ya saya buat dari KLMN sampai R. Yang paling rendah ada di indeksnya, yang paling rendah SD di Kota Bekasi itu ada di L, sekolah L, ya, sebesar 70,43. Nilai ini ya tidak terlalu buruk lah, cukup lah. Nah, terus yang paling tinggi itu ada di 94,9, ada di sekolah P dan sekolah Q. Selanjutnya, indeks inklusi dilihat dari 3 dimensi. Dimensi A, B, C, dari keseluruhan sekolah, ya, ada 8 sekolah yang tadi. Dari dimensi A atau budaya itu menempati 85,1, dan dimensi B itu ada 87,5. Sedangkan dimensi C praktek itu 86,9. Sehingga rata-rata indeks inklusi di Kota Bekasi berada pada 86,5. Selanjutnya, indeks inklusi dimensi A ini dilihat dari indikator. Indikator ini sudah ada di Index for Inclusion, ada 13 indikator, terus dijabarkan menjadi 2 deskriptor masing-masing, sehingga nilai yang paling rendah di dimensi budaya ini ada di indikator A22, yaitu sebesar 56. Dan di A16 skornya 63. Di indikator A14 dan A24 itu mencapai 100. Selanjutnya, indeks inklusi di dimensi B atau di kebijakan ini nilainya paling tinggi, dan rata-rata di atas 72, ya. Tapi tidak ada yang sampai 100, paling tinggi itu di 97.
yang paling rendahnya di 72. Di indeks inklusi dimensi praktek dengan 17 indikator, ini juga ada nilai-nilai yang kurang di C110 yaitu sebesar 69. Kalau 72 masih cukup. Sehingga pembahasan hasilnya dari hasil penelitian di atas ditemukan bahwa pada dimensi budaya inklusi terdapat 2 indikator yang memiliki skor kurang baik, yaitu pada indikator A22 yang berbunyi staf, gubernur, siswa, dan orang tua atau wali berbagi filosofi inklusi memperoleh nilai terendah yaitu 56. Disusul indikator A16 yang berbunyi staf dan gubernur bekerja sama dengan baik memperoleh nilai 63. Bila digali kembali, indikator tersebut memiliki deskriptor staf, pejabat pemerintah, dan orang tua menghadiri acara rapat atau seminar bersama tidak pernah dilakukan di 2 sekolah. Ya, kalau yang lain ada yang jawab kadang-kadang, tapi ada juga yang tidak pernah, itu ada 2 sekolah yang menyatakan tidak pernah dilakukan ini staf dan orang tua menghadiri acara rapat. Sedangkan pada deskriptor staf, pejabat pemerintah, dan orang tua bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk masa depan siswa, sebagian besar sekolah menjawab kadang-kadang. Poin tersebut mengindikasikan bahwa gubernur, dalam hal ini pejabat pemerintah, kurang berpartisipasi terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Bekasi, sehingga indeks budaya inklusif pada poin tersebut kecil. Walaupun secara keseluruhan baik. Ini merupakan salah satu kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Bekasi. Selain itu, ada satu kendala lain pada dimensi praktek inklusi pada indikator C110 yang berbunyi asisten pengajar mendukung pembelajaran dan partisipasi semua siswa dengan deskriptor asisten pengajar mendukung pembelajaran yang dilakukan pengajar, dan asisten pengajar memotivasi semua siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Dalam hal ini, asisten pengajar disebut juga GPK, perlu mendapat pelatihan berkaitan dengan praktek pendidikan inklusif di sekolahnya masing-masing. Hal ini serupa dengan penelitian dilakukan oleh Bapak Juang Sunanto pada tahun 2009 yang mengatakan bahwa indeks inklusi tinggi dicapai di kelas yang memiliki guru lebih dari 1 dan gurunya sering mengikuti pelatihan penanganan anak berkebutuhan khusus. Serta penelitian Imam Yuwono tahun 2017 yang mengatakan bahwa sekolah dasar di Kota Banjarmasin sebagai penyelenggara pendidikan inklusif belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, terutama dalam hal penilaian hasil belajar. Jadi, GPK atau guru pembimbing khusus harus mengikuti pelatihan untuk menangani anak berkebutuhan khusus agar praktek inklusi di sekolahnya berjalan dengan benar dan lancar. Simpulannya, berdasarkan hasil penelitian dengan berpedoman pada Index for Inclusion, disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah dasar di Kota Bekasi sudah baik. Namun ada catatan yang merupakan kendala dalam penyelenggaraan inklusif, walaupun tidak terlalu berasa ya, yaitu pada dimensi budaya yang memerlukan perhatian lebih lanjut, serta praktek inklusif pada indikator asisten pengajar atau GPK yang memerlukan pelatihan dalam penyelenggaraan inklusif. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sari Handayani SPD yang sudah menyampaikan hasil penelitiannya mengenai Indeks Pendidikan Inklusi di Kota Bekasi, yang ternyata menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibu Sari Handayani bahwa pendidikan inklusi yang dilaksanakan di Kota Bekasi sudah memiliki kategori, sudah termasuk dalam kategori baik dengan nilai 86,5. Walaupun memang masih ada beberapa kekurangan, terutama dalam indeks budaya, dalam dimensi budaya, yaitu masih kurangnya peran gubernur atau pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bekasi, terhadap implementasi pendidikan inklusi. Kemudian dari segi dimensi praktik pendidikan inklusi masih ada kelemahan di bidang bahwa GPK masih banyak yang belum mendapatkan pelatihan mengenai pendidikan inklusi.
Kurang lebih itu hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ibu Sari Handayani selaku mahasiswa dari Pendidikan Kebutuhan Khusus. Melangkah kepada acara selanjutnya yang juga acara inti kita, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Iim Mandala MPD dengan tema menemukan nilai inklusif di sekolah kita. Sebelumnya akan saya bacakan dulu biodata dari Bapak Iim Mandala. Bapak Iim Mandala ini adalah seorang PNS dengan NIP-nya 1975070772604113, tempat dan tanggal lahir di Subang 7 Juli 1975, agama Islam, status pernikahan menikah, jenis kepegawaiannya PNS daerah Provinsi Jawa Barat, dengan status nonaktif karena saat ini sedang tugas belajar S3 di Nanjing Normal University, China. Pangkat golongan terakhir penata tingkat 1 3D, jabatan terakhir guru SLBN Cicendo Kota Bekasi, alamatnya di Perum Soreang Indah, Blok K nomor 4, RT 1 RW 15, Desa Cincin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Nomor HP di 081355000640 atau email di iim_imandala75@yahoo.co.id atau imandala_iim@yahoo.com atau iimimandala@gmail.com. Kemudian Pak Iim ini juga aktif menuliskan artikel-artikel di bidang pendidikan, bisa dibaca di pendidikanKhusus.wordpress.com atau di iimmandala.blogspot.com. Untuk pengalaman kerja, Pak Iim ini sebagai tenaga terapis di Biro Psikologi Swaparinama Bandung dari tahun 99 sampai 2006. Kemudian ahli pedagogi di Biro Psikologi Swaparinama Bandung tahun 2001 sampai 2006. Kemudian pernah menjadi guru SD Bintang Harapan Kopo Permai Kabupaten Bandung tahun 2000 sampai 2006. Kemudian pernah menjadi trainer dan tenaga ahli pedagogi Pulpen tahun 2007 sampai 2010. Dan kemudian menjadi guru PNS di SLB Rodatul Jannah Roja Soreang Kabupaten Bandung tahun 2006 sampai 2015. Dan menjadi tim pengembang bidang pendidikan khusus dan layanan khusus Distrik Provinsi Jawa Barat tahun 2010 sampai 2015. Kemudian pernah studi banding ke Eropa, ke Inggris, Prancis, Spanyol yang diselenggarakan oleh Kemendikbud tahun 2013. Kemudian menjadi Kepala Bidang Litbang Research Center RC Cicendo tahun 2015 sampai 2016. Beberapa karya tulis beliau, yang pertama adalah SLB Tetap Ada Meskipun Ada Pendidikan Inklusi yang diterbitkan oleh Forum Guru PR tahun 2009. Kemudian pernah menuliskan buku pelajaran pendidikan agama Islam bagi anak tunarungu dan tunagrahita tahun 2013. Kemudian meningkat dengan judul berikutnya peningkatan hasil belajar vokasional dengan menggunakan metode STAD pada ABK tahun 2012. Student Teach Achievement Development ya Pak, kalau nggak salah. Kemudian ada tantangan PPDB, sistem zonasi, forum diterbitkan oleh Forum Guru. Surat Kabar Pikiran Rakyat tahun 2017, pernah juga menuliskan buku Pendidikan Agama Islam SDLBB dan SNMPLB tahun 2012, menerjemahkan buku-buku berbahasa Inggris, kemudian artikel berbahasa Mandarin dan bahasa Inggris, terbit di Tiongkok dan jurnal online internasional. Kemudian prestasi yang pernah dicapai oleh Bapak Iim Mandala MPD, yang pertama adalah juara 1 Lomba Kreativitas Guru SLB, bidang karya tulis ilmiah tingkat gugus SLB Jawa Barat tahun 2012. Kemudian juara 1 Lomba Kreativitas Guru SLB bidang karya tulis ilmiah tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2012. Kemudian ada juara 3 Lomba Kreativitas Guru SLB bidang karya tulis ilmiah tingkat nasional tahun 2012. Kemudian ada beberapa pengalaman beliau sebagai narasumber dan instruktur atau trainer. Beliau pernah menjadi instruktur pada pelatihan penanganan disleksia diselenggarakan oleh Yayasan SIDEF tahun 2003, pernah menjadi narasumber seminar pendidikan inklusif
Universitas Wiralodra Indramayu pada tahun 2010. Pernah menjadi trainer manajemen profis sekolah sekabupaten Kabupaten Bandung diselenggarakan oleh Yayasan FHB tahun 2011. Pernah menjadi instruktur pelatihan gaya belajar pada usia remaja diselenggarakan oleh SMP IT Nurul Fikri Lembang Kabupaten Bandung Barat tahun 2011. Pernah menjadi instruktur pelatihan pendidikan inklusif di SDIT Al Multazam Kuningan tahun 2011. Menjadi narasumber seminar pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Yayasan Pusat Layanan Pendidikan Gedung Dekranasda Jabar pada tahun 2011. Menjadi narasumber dalam seminar pendidikan inklusi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tahun 2015. Menjadi narasumber seminar pengembangan pusat layanan pendidikan khusus diselenggarakan oleh SLB Mutiara Hati Indramayu pada tahun 2015. Menjadi narasumber penelitian tindakan kelas atau PTK di gugus 50 SLB Kabupaten Bandung tahun 2016. Menjadi narasumber pengembangan asesmen berbasis perkembangan dan kurikulum pada SRBM di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018. Oke, dari sekian banyaknya prestasi dan hasil karya yang telah beliau hasilkan, maka sepertinya tidak salah kalau kali ini kita akan belajar banyak dari beliau mengenai tema menemukan nilai-nilai inklusif di sekolah kita. Untuk itu saya persilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya pada materinya dari Ibu Sari Handayani maupun Pak Iim Mandala agar dituliskan terlebih dahulu untuk nanti kita bahas di sesi tanya jawab. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Iim Mandala untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Iim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya bisa masuk nggak? Masuk Pak kalau di saya. Baik, saya lanjut ya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Resource Center Kota Bekasi ya, SLB Negeri Bekasi Jaya. Terutama terima kasih ke Ibu Mita beserta reng-rengannya. Kemudian terima kasih juga tentunya ke kepala sekolah. Sekarang kepala sekolahnya siapa ya, Bu? Bapak Gaus Masuk Praja, Pak. SPD MM. Ya. Sekali lagi terima kasih juga pada rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk kita berbagi, saling bertukar pengalaman seputar pendidikan inklusif, khususnya di Kota Bekasi. Juga saya mohon maaf ini ya, karena situasinya lagi ada tugas, luar, jadi lagi di perjalanan ini. Sebetulnya sudah saya luangkan waktu, tapi karena tuntutan tugas kantor ya, mohon maaf ya Bu Mita nih, jadi di jalan. Semoga lancar, Pak. Di sini sedang hujan, kedengar jelas nggak suara saya? Terdengar jelas? Kalau di saya, Pak. Insya Allah terdengar. Mohon itu PowerPoint-nya di slideshow aja Bu. Oke. Sebentar, Pak. Slideshow. Nah, baik. Saya berapa menit ini, Bu? Dipersilakan, Pak, waktunya. 30 menit kali cukup ya, Pak ya? Atau kurang, Pak? Boleh. Oke, silakan. Boleh, cukup. Ya, hadirin sekalian, Ibu semua. Ini kayaknya Ibu semua ya? Atau ada Bapaknya? Saya sendiri Bapaknya. Baik, di sini ada Ibu Dian, ada Ibu Dewi, Bu Mita tentunya, kemudian Ibu Sari Handayani dan sebagainya dan seterusnya. Kita di sini berkumpul alhamdulillah ya. Semoga menjadi nilai-nilai kebaikan untuk anak-anak kita yang sedang menjalani proses pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bekasi ini. Baik, tadi nyambung sebetulnya dengan apa yang dipresentasikan oleh Ibu Sari Handayani. Beliau tadi mengungkap seberapa besar sih sesungguhnya indeks inklusif ya, indeks inklusif di sekolah-sekolah reguler yang ada di Kota Bekasi, terutama di sekolah dasar. Ya memang sih yang namanya pendidikan inklusif itu
hampir di seluruh negara pasti dalam judul programnya itu toward inclusion. Jadi kalau diterjemahkan bebasnya apa ya? Menuju ya. Menuju pendidikan inklusif. Menuju inklusi. Jadi memang hampir semua negara belum berani mengatakan bahwa kami ini sudah melaksanakan atau kami ini pendidikannya sudah inklusif gitu ya. Bahkan mereka itu sudah, kalau dibandingkan dengan negara kita tentunya perkembangannya lebih, ya boleh dikatakan lebih beberapa langkah ke depan lah. Beberapa langkah di depan kita gitu. Tetapi mereka belum berani mengatakan kami sudah inklusif, belum ya. Maka wajar kalau dari hasil indeks tadi, hasilnya boleh dibilang ya apa ya, penyelenggaraannya masih ya seputar lebih di ujungnya ya. Jadi lebih di ujung tombaknya. Memang sudah runcing tuh ujung tombaknya, tetapi pegangannya masih lemah. Kalau tombak itu kan ada yang runcingnya di depan gitu ya, ada pegangannya. Nah, pegangannya ini masih lemah. Terbukti kan kurangnya dukungan dari pemegang kebijakan, khususnya yang ada di level kabupaten kota atau di Dinas Pendidikan Kota Bekasinya begitu. Karena memang setiap kali ganti pimpinan, maka berubah juga kebijakannya. Yaitu PR lah ya, PR kita. Tetapi ternyata kawan-kawan di lapangan tetap saja bergerak. Nah ini yang unik ya. Ini yang unik. Sehingga ada di satu sisi itu indeksnya rendah, tapi di sisi lain indeks di ujungnya itu tinggi. Ada beberapa yang tinggi, terutama di kawan-kawan di SD inklusif yang di kelasnya ada 2 orang guru lah ya, 1 guru kelas, 1 guru pembimbing khusus misalnya. Maka di situ nilai inklusifnya, indeksnya itu tinggi. Nah, baik, nah kita hubungkan dengan sekarang dengan materi saya. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai inklusif itu sesungguhnya sudah ada begitu ya. Sudah ada di sekolah kita itu. Hanya saja kita belum secara percaya diri lah gitu. Belum secara berani mengatakan kami sudah memberikan yang terbaik lah gitu ya. Nah, karena yang dalam pemikirannya kita itu pendidikan inklusif itu selalu diidentikan dengan adanya atau dengan kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus di kelas kita gitu. Padahal pengertian pendidikan inklusif atau pembelajaran dalam setting inklusif tidak sekedar ada anak berkebutuhan khusus di situ begitu. Ada yang lebih luas lagi. Baik, slide yang berikutnya Bu Mita, punten. Slide berikutnya Bu Mita, punten. Nah, sekarang saya mau bertanya ke para hadirin sekalian, apa yang terpikir ketika mendengar istilah anak berkebutuhan khusus? Kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran Ibu atau Bapak sekalian? Hadirin sekalian, ketika mendengar istilah anak berkebutuhan khusus, mungkin berpikir, oh penyandang cacat. Mungkin berpikir, waduh ini sulit belajar dan sebagainya. Coba Bapak Ibu hadirin sekalian tuliskan di chat Zoom ini ya. Saya mohon tuliskan bebas pendapatnya, pokoknya yang terlintas. Yang terlintas di pikiran hadirin sekalian ketika mendengar istilah anak berkebutuhan khusus, apa kira-kira yang muncul? Silakan ditulis di chatnya. Di chat Zoom ini tentunya ya. Ya. Silakan. Silakan. Belum ada nih. Ayo, silakan. Sambil menunggu. Silakan, misalnya penyandang cacat boleh, silakan aja tulis ya. Oke, bisa istimewa. Istimewa, unik. Unik. Ya. Oke. Apalagi nih? Istimewa, unik. Oke, apalagi? Ayo yang lain, nggak usah ragu-ragu.
Sambil belajar ya Pak Iim ya, apa itu ABK ya. Unik, istimewa, apalagi ya. Anak yang butuh layanan khusus, oke. ABK adalah yang butuh pendampingan, bisa sangat pintar rata-rata atau yang di bawah rata-rata. Oke, bagus. Terus yang lain. Oke, saya kasih 10 detik lagi deh. Oke, silakan teman-teman. Ada lagi nih Pak Iim, Mempunyai keunikan dan kemampuan yang terkadang luar biasa. Siap. Baik, sudah 10 detik. Waktunya saya kembalikan ke sini. Slide berikutnya, Bu Mita, punten. Ya. Nah, Bapak Ibu atau hadirin sekalian, sesungguhnya yang disebut dengan berkebutuhan khusus itu ada dua kelompok ya. Ada yang sifatnya, ya ada yang kelompok yang disebut dengan kebutuhan khusus permanen, ada kelompok yang disebut dengan kebutuhan khusus temporer. Jadi yang permanen ini yang sering kita dengar dengan istilah disabilitas lah begitu ya. Kemudian disabilitas, terus physical handicap lah, atau visual impairment, atau apa tuh ya, learning disability dan sebagainya. Itu cenderung mereka yang masuk kepada kelompok berkebutuhan khusus tapi permanen. Jadi dia melekat sepanjang hayatnya. Dia melekat sepanjang hayatnya. Nah, yang kelompok kedua adalah berkebutuhan khusus tapi temporer. Jadi ketika kebutuhan khususnya terpenuhi, maka dia tidak membutuhkan layanan khusus atau layanan pendidikan khusus. Jadi kebutuhan khusus ini sesungguhnya penekanannya bukan pada kebutuhan-kebutuhan di luar pendidikan, tapi lebih kepada kebutuhan khusus dalam hal pendidikan dan layanan pendidikan khusus. Pendidikan khusus dan layanan pendidikan khusus. Jadi perlu digarisbawahi ya. Contoh misalnya ada orang atau ada siswa kita yang berkacamata. Nah, dia matanya minus. Kemudian dia kesulitan melihat objek atau tulisan dari jarak dekat misalnya atau dari jarak jauh. Maka dia menggunakan kacamata. Nah, ketika menggunakan kacamata, maka kebutuhan khususnya selesai, terpenuhi. Dan dia bisa belajar seperti anak-anak pada umumnya. Maka dia mengalami kebutuhan khusus. Apa kebutuhannya? Kacamata. Apa kebutuhannya? Kebutuhannya mata supaya dapat membaca. Tapi ketika dipenuhi kebutuhan itu dengan kacamata, maka dia selesai kebutuhan khususnya. Nah, contoh seperti itulah yang disebut dengan berkebutuhan khusus temporer, sifatnya sementara. Gitu. Contoh lain misalnya ada anak-anak kemarin di Semeru misalnya. Anak-anak Semeru kan sekolahnya erupsi. Kemudian buku-bukunya hilang atau seragamnya rusak, nggak bisa sekolah. Bahkan sekolah belajar di tenda-tenda darurat, di sekolah-sekolah darurat. Nah, ketika hal-hal darurat itu dipenuhi, maka dia sesungguhnya terpenuhi kebutuhan khusus, layanan pendidikan khususnya, layanan kebutuhan khususnya. Anak-anak seperti itu termasuk berkebutuhan khusus, ya. Tapi sifatnya temporer. Maka kalau kita memandang ada dua kelompok ini, sesungguhnya di kelas kita bisa jadi ya banyak akan ditemukan anak-anak berkebutuhan khusus yang temporer ini, begitu. Makanya saya ingin mengajak cara pandang kita bahwa anak berkebutuhan khusus itu di dalamnya tidak selamanya ada yang disebut dengan penyandang disabilitas. Seperti anak autis, anak kemudian anak tunarungu. Nah, itu yang termasuk pada anak berkebutuhan khusus yang sifatnya permanen. Nah, ketika anak-anak ini
ada di kelas kita, ada di sekolah kita, baik itu yang permanen maupun yang temporer, maka dibutuhkan suatu perluasan, ya, suatu perluasan baik itu secara kompetensi maupun menerima yang namanya nilai-nilai baru dalam pendidikan, yaitu disebut dengan nilai-nilai pendidikan inklusif. Baik, selanjutnya Bu Mita. Sebentar Pak, ya. Sebentar Pak, aduh kenapa? Oke, sudah Pak. Nah, anak mana yang boleh bersekolah di sekolah reguler? Apakah semua anak? Ataukah anak tertentu dengan kriteria tertentu harus lulus seleksi lah, harus sudah matang lah, harus memenuhi syarat dan sebagainya. Tentunya dengan paradigma pendidikan inklusif, meskipun itu mereka tergolong anak berkebutuhan khusus baik permanen ataupun temporer, maka semua anak boleh bersekolah di sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Maksudnya adalah sekolah reguler tentunya. Itu boleh begitu. Jadi konsep pendidikan inklusif itu bukan membuat sekolah khusus inklusif, bukan, malah nantinya menjadi eksklusif gitu. Biarkan saja sekolah reguler itu berjalan seperti biasanya, hanya saja layanannya harus lebih ramah, harus lebih menghargai, menerima keterbukaan, ya, siap dengan menghargai perbedaan kemampuan anak dan sebagainya. Itulah sekolah reguler yang siap menerima semua anak, gitu ya. Nah, itulah nilai-nilai yang harus tumbuh di sekolah reguler agar mau menerima semua anak, ya. Perlu digarisbawahi. Semua anak, ya. Jadi pendidikan inklusif itu untuk semua anak, bukan hanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus saja, begitu. Kalau jawabannya pendidikan inklusif di sekolah atau sekolah reguler itu untuk siapa? Pendidikan inklusif di sekolah reguler untuk anak berkebutuhan khusus, betul, tapi belum lengkap. Bahwa pendidikan inklusif itu untuk semua anak, bukan hanya untuk anak-anak penyandang disabilitas atau anak-anak yang berkebutuhan khusus permanen saja. Kalau Bapak Ibu sedikit membuka wawasan kita, membuka nilai-nilai kita untuk menghargai keberagaman, maka yang ditemukan banyak sekali sesungguhnya di luar anak-anak penyandang disabilitas yang taruhlah tadi dikatakan berkebutuhan khusus permanen, maka ditemukan kan ada anak yang di rumahnya ada masalah gitu ya. Kemudian tiba-tiba tidak mau datang ke sekolah. Itu juga dia sedang pada posisi mengalami kebutuhan khusus gitu. Tapi sifatnya temporer begitu. Baik, berikutnya Bu Mita. Nah, agar pendidikan inklusif itu berjalan, semua anak boleh bersekolah di sekolah reguler, maka semua sekolah reguler harus memiliki nilai-nilai pendidikan inklusif. Kurang lebih gambarannya seperti tampilan pada slide yang ditayangkan ini, begitu. Misalnya menghargai hak asasi, kemudian munculnya kepercayaan, kemudian ada keterarahan dan sebagainya, sehingga muncul sikap-sikap optimis, jujur, kemudian rasa cinta kasih, indah begitu ya. Maka digambarkan bentuknya seperti bunga begitu. Seperti bunga yang lengkap, ada tangkainya, ada kelopaknya, ada mahkotanya, ada benang sari, ada putik, ada tangkai sari dan sebagainya. Sehingga lengkaplah nilai-nilai pendidikan inklusif itu seperti itu begitu. Kalau kita lihat atau kalau kita baca ini, wah Pak Im ini berat banget ya nilai-nilai ini diwujudkan. Sepertinya hanya ada di surga ini mah gitu. Sepertinya di sekolah menjadi baik semua kalau di solehah semua begitu ya. Ya memang makanya pendidikan inklusif itu tidak ada satu negara pun seperti yang saya tadi sampaikan, tak ada satu negara pun yang mengatakan diri mereka itu sudah inklusif. Tetapi mereka mengatakan toward inklusif, menuju pendidikan inklusif. Karena memang untuk memenuhi nilai-nilai ideal seperti ini memang sangat sulit. Selalu saja ada kendalanya. Tetapi nilai-nilai ini harus dibangun. Nilai-nilai ini harus dimiliki oleh setiap komponen, oleh setiap warga sekolah, begitu ya.
tidak hanya dimiliki oleh gurunya saja, atau di skup kelas yang ada anak berkebutuhan khususnya saja, tidak. Tetapi semua komponen, semua warga sekolah, kepala sekolahnya, kalau sekolah swasta, yayasannya juga harus memiliki nilai-nilai ini begitu. Bahkan bapak-bapak, mamang-mamang yang jualan di depan sekolah, di kantin harus punya nilai-nilai ini begitu. Sehingga ketika memberikan layanan, ketika anak itu jajan di kantin, dilayani dengan sesungguhnya, dilayani dengan sepenuh hati, dilayani dengan penuh nilai-nilai inklusif gitu. Nah, lalu bagaimana sih kita menemukan dan mewujudkan nilai-nilai inklusif ini? Ya, saya coba tawarkan sebuah konsep pada slide berikutnya. Punten Bu Bita, pada slide berikutnya. Nah, menemukan dan mengembangkan nilai-nilai pendidikan inklusif. Bagaimana caranya? Saya tawarkan dengan cara design thinking. Apa sih design thinking? Mari kita berpikir, ya, kita ajak semua warga sekolah, tidak hanya kita saja. Jangan mentang-mentang kita seorang guru di dalam kelasnya ada anak berkebutuhan khusus, lalu hanya berpikir diri kita, jangan. Tetapi ajak orang lain untuk berpikir design thinking, berpikir seperti desainer dan seperti arsitek atau seperti arsitek. Jadi design thinking ini sudah dilaksanakan seperti seorang desainer atau seorang arsitek. Lihat cara berpikirnya arsitek atau desainer. Seorang desainer baju atau seorang arsitek, dia membangun rumah bukan karena keinginannya sendiri, tapi dia bisa membangun rumah karena customize. Ditanyakan konsumennya. Dia berempati kepada konsumennya. Ibu mau rumah seperti apa, bentuknya, catnya dan sebagainya. Mau seperti ini, maka dia desainkanlah, dia buat baju itu sesuai keinginan customer-nya. Arsitek itu dia buat bangunannya, rumahnya sesuai dengan apa yang diinginkan, nilai-nilai apa yang diinginkan oleh customer-nya. Nah, begitupun dalam menemukan dan mengembangkan nilai-nilai pendidikan inklusif di sekolah kita, maka kita harus berpikir seperti seorang desainer dan seperti seorang arsitek. Maka di slide berikutnya, punten. Nah, inilah tahapannya. Metode design thinking itu yang pertama adalah kita mencoba berempati. Kita mencoba berempati kepada siapa kita berempati? Tentunya kepada semua pihak yang ada di sekolah kita. Misalnya kita sebagai seorang guru, kemudian atau sebagai apalagi seorang kepala sekolah atau pemegang kebijakan di sekolah, maka jangan langsung karena merasa punya kewenangan kemudian memaksakan, tidak. Tetapi coba berempati dulu. Bagaimana kalau kita memposisikan seperti orang itu menerima konsep-konsep baru tentang pendidikan inklusif begitu ya. Jangan langsung tiba-tiba menerima anak tanpa dikondisikan dulu ya lingkungannya. Makanya jauh-jauh hari sebelum penerimaan peserta didik baru, sikap design thinking ini harus harus disiapkan. Harus dimulai design thinking ini. Jadi berpikir seorang desainer itu dari sekarang. Mumpung masih jauh nih PPDB nanti bulan Juni, nah sekarang sudah disiapkan. Coba kita berempati, seandainya kita menjadi seorang orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang akan mendaftarkan anaknya di sekolah kita. Atau kita berempati sebagai kepala sekolah yang kebingungan begitu, yang kebingungan akan menerima enggak ini anak ini seperti apa, kalau diterima, kalau ditolak juga bagaimana resikonya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian setelah berempati, kemudian kita cari sesungguhnya masalah utama itu bagaimana. Kita tanya kan, apa saja sih sesungguhnya yang dirasakan jadi masalah kalau menerima anak berkebutuhan khusus ini. Maka akan muncul kan sekian masalah. Tentukan dari sekian masalah itu mana yang paling utama atau membuat skala prioritas. Kemudian tawarkan solusinya. Kemudian buat prototipenya. Semacam dugaan-dugaan kita. Oh kira-kira kalau solusinya, kalau masalahnya misalnya
tidak ada atau kurangnya guru pembimbing khusus. Solusinya misalnya kita mencoba kolaborasi dengan RC misalnya, dengan resource center yang terdekat, misalnya dengan resource center Kota Bekasi. Solusinya begitu. Kemudian buat prototipenya, kira-kira dugaan ya, menduga dulu. Oh, ketika akan butuh GPK, kita langkah pertama misalnya buat surat. Langkah kedua kita ngobrol dengan Ibu Mita misalnya, janjian terus sampai akhirnya ada semacam MOU kerjasama, mungkin pelatihan atau mendatangkan konsultan sebagai GPK atau GPK sebagai konsultan dan sebagainya. Kemudian coba laksanakan begitu ya. Setelah ada pemahaman, sama-sama pemahaman, coba laksanakan. Nah, ketika dilaksanakan evaluasi, kalau bagus lanjut, ya tetapkan sebagai model. Kalau kurang bagus, periksa apa yang salah. Oh, ternyata apakah di prototipenya, di ide solusinya, atau bahkan kembali kita, oh kayaknya kita kurang berempati nih gitu ya. Nah, sehingga nilai-nilai yang muncul atau ya solusi yang kita berikan untuk menumbuhkan nilai-nilai pendidikan inklusif itu kita belum temukan yang cara yang pas. Gitu. Kita belum menemukan keinginan nilai-nilai yang ingin diharapkan oleh sekolah kita misalnya. Seperti itu. Jadi design thinking ini tidak hanya menemukan nilai yang akan dikembangkan, tetapi juga menemukan nilai-nilai yang belum bisa dikembangkan, kemudian yang bermasalah, kemudian dicari ide solusinya, dibuat contohnya, kemudian dilaksanakan. Atau diuji cobalah begitu ya. Tapi kalau diistilahkan uji coba kan terkesannya main-main. Makanya langsung laksanakan saja. Kemudian ada evaluasi dan seterusnya. Baru kalau dinyatakan evaluasinya bagus, maka tetapkan sebagai model. Begitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, hadirin sekalian, metode design thinking ini dalam menemukan dan mengembangkan nilai memang tidak cukup waktu untuk kita gali dalam waktu beberapa menit ini. Mungkin ke depan kita ada sesi khusus bagaimana sih kita membuat design thinking ini sampai membuat nantinya ada semacam membuat skala prioritas ya dari sekian banyak nilai mana yang belum ada di sekolah kita tumbuhkan, kita tumbuhkan kemudian kita kembangkan melalui metode design thinking, kemudian kita buat skala prioritasnya menggunakan ada istilahnya lagi Lightning Decision Gem, ya ada LDG namanya. Jadi ada langkah berikutnya. Tetapi untuk sementara sebagai wawasan kita di awal untuk menemukan dan mengembangkan nilai-nilai pendidikan inklusif di sekolah kita coba dengan alur metode design thinking yang sederhana ini. Bapak Ibu tidak usah ragu ya, lakukan saja gitu ya. Lakukan saja karena saya yakin ini ada suatu kebaikan. Bapak Ibu sudah berniat baik ya dengan menerima kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah Bapak Ibu sekalian itu sebuah nilai tersendiri ya, values tersendiri. Saya yakin tidak sembarangan ya ketika menerima itu. Saya yakin Ibu Bapak sekalian hadirin sekalian akan memberikan yang terbaik. Meskipun memang kalau dibilang tadi misalnya di hasil indeks inklusifnya masih begini-begini dan sebagainya, tidak usah berkecil hati. Itu kan menjadi apa ya? Menjadi refleksi kita. Karena kan sekolah memiliki indeks inklusif itu banyak faktor. Mungkin karena ketidaktahuan, mungkin karena faktor RC nih. Ibu Mita kurang silaturahmi nih misalnya. Bisa jadi begitu gitu ya. Dan sebagainya. Baik, itu saja Bu Mita. Pas jam 3 nih, setengah jam. Terima kasih ya. Berbuat baik sajalah gitu ya. Lakukan saja dengan tentunya dengan penuh kasih sayang kita, insya Allah menjadi kebaikan untuk kita semua ya. Itu terima kasih Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mandala MPD yang telah memberikan pencerahan buat kami nih Pak, terutama di Kota Bekasi gitu ya untuk para penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Bekasi. Karena banyak juga dari teman-teman kita saat ini yang hadir itu masih merintis Pak gitu ya, belum termasuk dalam daftar sekolah inklusi yang ada di Dinas Pendidikan.
Oke, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Saya persilahkan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, baik kepada Ibu Sari Handayani maupun kepada Bapak Iim Mandala, untuk dibuka saja mic-nya, kita berdiskusi secara langsung. Pak Iim, kalau Bu Sari nggak bisa jawab, katanya minta tolong dibantuin, Pak. Udah diomongin. Oke, silakan teman-teman yang ingin ini apa ya, jarang-jarang gitu ya kita bisa berdiskusi, kemudian bisa berdiskusi dengan Pak Iim, mendapatkan pencerahan solusi dari permasalahan yang ada dalam implementasi pendidikan inklusi di sekolah kita. Oke, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin berdiskusi kepada Pak Iim, terutama untuk teman-teman baru nih yang baru merintis sekolah inklusi di sekolahnya. Oke, siapa? Dibuka saja mic-nya, perkenalkan nama dan asal sekolah, silakan. Bu Mita, saya mau tanya. Ya, silakan Bu, nama dan asal sekolah. Oke, nama saya Bu Erna. Saya koordinator untuk anak berkebutuhan khusus dari SD Islam Al-Izzah Harapan Indah, Bekasi. Oke, mungkin waktu beberapa dulu ya pernah nanya ke Bu Permita ya mengenai anak ABK, dulu saya pernah telepon ya. Jadi gini, kalau kalau di sekolah saya itu satu kelas itu ada satu anak ABK. Kalau di kelas itu ada satu guru kelas, ada satu guru pendamping khusus untuk anak ABK-nya. Seperti itu. Yang berjalan saat ini, kalau untuk sistem pembelajaran, saya tidak memaksakan anaknya sesuai dengan kemampuan anaknya. Jadi dari materi pembelajaran yang diberikan itu diturunkan. Jadi mungkin materinya sama, tapi mungkin yang diberikan ke dia hanya 1 atau 2. Mungkin teman-teman yang lainnya ada 10 seperti itu. Nah, yang menjadi target berikutnya gini, saya itu inginnya di sekolah itu jadi selain istilahnya sudah ada anak ABK nih ya Bu, kemudian saya ingin kayak ada terapi-terapi yang bisa diberikan ketika KBM berlangsung. Jadi anak itu selain mendapatkan materi pembelajaran, mungkin ada sedikit terapi yang membantu gitu ya, membantu mungkin untuk anak ABK tersebut seperti itu. Apakah mungkin dulu pernah ada terapi kayak pijit gitu ya Bu ya, di sekolah kami tuh stop gitu ya, berhenti. Nah saya itu pengennya begitu, jadi ada KBM berlangsung tapi ada semacam terapi. Nah kita itu nggak ada tenaganya ataupun kurang ilmunya untuk terapi tersebut gitu. Seperti itu. Apakah nanti terapinya itu berupa jalan di halang rintang, nanti kita bikin ya, kalau ataupun nanti sebetulnya Bu. Jadi saya pengennya itu selain anak-anak didampingi belajar, selain untuk akademisnya, saya juga ingin ada kayak semacam sedikit terapi lah untuk anak-anaknya. Tapi kita kurang tenaga seperti itu sih Bu. Ya, jadi gimana Ibu untuk yang di Kota Bekasi, mungkin kalau udah ada seperti ini kan jadinya enak nih, kita bisa konsultasinya ke Ibu atau ke rekan-rekan yang lain mungkin punya pengalaman yang lebih banyak ya dari saya gitu di sekolah. Seperti itu. Terima kasih ya Bu. Ya, silakan. Pak Iim dikumpulkan dulu atau mau langsung dibahas Pak Iim? Langsung aja ya. Oke, silakan Pak Iim ya. Ya. Nanti mungkin saya bisa bantu kalau untuk urusan terapinya Pak Iim. Ya, betul. Untuk Ibu kalau butuh semacam kayak tadi pijitan gitu kan, sepertinya siswanya lebih membutuhkan fisioterapi mungkin maksudnya ya. Terus kalau anaknya apa itu Bu, mengalami hambatan apa kira-kira? Macam-macam sih Pak. Ada yang Down syndrome, ada yang autis, ada yang dia autis juga, kemudian dia belum punya kemampuan untuk berbicara.
seperti itu. Jadi hanya 2 suku kata gitu, seperti ibu. Jadi pengucapannya seperti itu. Jadi kalau di sekolah saya itu untuk anak ABK-nya beragam. Seperti itu. Seperti itu sih, Baik. Pak. Baik Bu, kalau memang di sekolah Ibu belum ada semacam sistem support ya, support system, sistem dukungan yang apa istilahnya ya, yang sudah punya standar operasional, boleh bekerja sama dengan resource center yang ada di Kota Bekasi ya, dengan Ibu Mita misalnya. Tinggal nanti dibuatkan jadwal saja, dibuatkan jadwal berdasarkan perjanjian appointment, kapan kira-kira boleh 1 pekan sekali, boleh lebih sering, boleh silakan saja, frekuensinya tergantung kepada kesepakatan dan sumber daya yang ada di resource center tentunya. Ya. Kalaupun apa ya, mendatangkan tenaga ahli kan lumayan mahal ya, lumayan mahal. Silakan saja, itu alternatif pertama. Alternatif kedua, tadi silakan di SD ini, SD Al-Izzah Bu. Iya, Pak. Di SD Al-Izzah itu bikin semacam ya layanan dukungannya. Jadi ada ruang sumber lah gitu ya. Ruang sumber di mana ketika ada sesi tertentu anak-anak itu dibawa ke ruang sumber itu. Tetapi nanti dipilih apakah ketika ditarik itu butuh persoalan akademik atau non akademik. Nah, itu satu. Jadi dibuat sistem itu. Yang kedua, siapkan SDM-nya. Bagaimana cara menyiapkan SDM? Kan Pak, kami nggak bisa. Kami nggak punya pengetahuan, apalagi skill atau kompetensi di situ. Nah, makanya boleh ketika sudah ada situasi itu, boleh kirimkan untuk dilatih gurunya ya. Gurunya untuk dilatih atau pendampingnya untuk dilatih. Ikut kursus-kursus, ikut seminar-seminar. Tetapi yang paling awal dia lakukan adalah coba bikin support sistemnya ya. Jadi bikin struktur baru gitu ya, kan yang paling tinggi misalnya kepala sekolah ya. Setelah kepala sekolah ada wakil kepala sekolah kan. Nah, di wakil kepala sekolah itu ada wakil kepala sekolah ya, apalah, mau sistem pendidikan inklusif lah atau apalah istilahnya ya, yang fokus untuk tentang pelayanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah kita. Setelah itu ada, nanti dibuat, bikin programnya dan sebagainya. Ibu kan sudah ada ya sebagai penanggung jawab. Nah, tinggal nanti dibuat lagi sistem yang bisa tadi melakukan pola pelatihan, melakukan pola kerjasama, penjadwalan dan sebagainya. Karena Bu, kalau mendatangkan tenaga ahli lumayan mahal ya. Kecuali kalau memang orang tua, biasanya dibebankan ya ke anak-anak atau ke orang tua siswa, biasa dibebankan. Kecuali kalau memang orang tuanya sanggup untuk membiayai itu. Kalaupun tidak tadi, maka Resource Center Kota Bekasi harus siap mensupport ini Bu. Kawan-kawan di SD yang sudah berjalan nih, jangan sampai dibiarkan sendiri, kasihan gitu. Bikin saja semacam MOU-nya antara Ibu Erna, SD Al-Izzah dengan Resource Center Kota Bekasi. Nggak usah ribet-ribet lah MOU-nya. Kalau butuh contoh MOU nanti saya kirim. Kami di Bandung sudah melakukan itu gitu. Bikin MOU, jadi MOU-nya kalau saya yang pernah bikin itu beberapa ya, banyaknya itu mengirimkan gurunya ke tempat saya untuk dilatih lah begitu. Gitu. Jadi tidak memaksakan untuk mendatangkan tenaga ahli. Biar tenaga ahlinya melatih yang ada di resource center aja Bu Mita. Jadi yang ada di resource center dilatih, kemudian dari resource center ditularkan ke sekolah-sekolah di bawah naungan Kota Bekasi ini.
Kalau masalah teknis penanganan, saya pikir di luar sesi berikutnya saja ya, karena kasusnya juga banyak Bu ya, ada Down syndrome, ada autis, kan kita harus ngobrol. Ini butuhnya apa di asesmen dulu. Kita sesi mungkin nanti bisa sesi lain waktu lebih mendalam lagi ke teknis penanganan ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Iim. Saya sedikit menambahkan karena saya juga basicnya terapis gitu ya. Saya akan bilang bahwa terapi itu sifatnya komplementari gitu ya kalau di sekolah ya Pak. Jadi bukan syarat utama gitu. Ada itu bagus, alhamdulillah. Nggak ada itu sebenarnya bisa ditangani oleh guru. Balik lagi kalau gurunya mengetahui mengenai pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi memang benar sifatnya buat saya komplementari gitu ya, penambah aja gitu Kak. Nggak menjadi suatu kewajiban atau menjadi suatu syarat gitu untuk sebuah sekolah inklusi memiliki terapis untuk menunjang pembelajarannya. Tapi nanti bisa Bu Erna bisa diskusi dengan saya gitu kalau memang mau butuh tenaga terapis gitu ya, bisa saya bantu carikan karena ya saya punya teman-teman di OT, saya punya teman-teman di terapi bicara gitu ya, saya punya teman-teman di sensori integrasi gitu. Kalau butuh nama nanti bisa saya rekomendasikan. Oke, saya kemudian silakan teman-teman yang ingin bertanya dibuka saja mic-nya. Itu ada di chat Bu. Oke, saya bacakan ya Pak. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Aden Nur Hasana dari Homeschooling Lentera Hati mau mengajukan pertanyaan. Apakah sudah ada standarisasi bagi sekolah inklusi, terutama sekolah reguler, seperti kurikulum yang sudah disetarakan dan tenaga pengajar yang dibekali oleh pelatihan penanganan ABK? Karena kebanyakan sekolah di Bekasi hanya menerima saja tanpa tahu mau diapakan siswanya di sekolah. Ya, Pak Im ini kayaknya paling jago nih mengenai regulasi, mengenai kurikulum untuk sekolah inklusi. Silakan Pak Im, apakah sudah ada Pak Im? Baik, bagus sekali. Memang Bu, nggak usah khawatir Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang namanya hampir di seluruh Indonesia lah. Sekolah itu baru bisa menerima. Setelah diterima bingung. Banyak kawan-kawan yang lain juga mengalami itu, banyak kawannya lah. Tidak usah khawatir. Itu sudah poin yang sangat bagus menurut saya ketika ada sekolah yang mau menerima. Nah, persoalan berikutnya memang perlu kita bicara duduk bersama, nah terutama misalnya tentang kurikulum. Secara apa istilahnya penyeragaman atau standarisasi kurikulum bagaimana untuk sekolah pendidikan inklusif memang tidak ada standar itu, justru yang ada adalah kebijakan apa ya istilahnya membolehkan ya, mempersilahkan semua sekolah yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus, apalagi di dalamnya ada anak-anak yang penyandang disabilitas, itu diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melakukan adaptasi ya. Jadi adaptasi atau modifikasi kurikulum itu kan ada duplikasi, kemudian ada ditambah ya, atau ada substitusi, ada omisi ya, dikurangi gitu. Ada substitusi, bahkan diganti boleh gitu. Sesuai dengan kondisi anak sesungguhnya. Jadi yang distandarisasi itu ya kebijakannya. Jadi boleh melakukan adaptasi, kemudian melakukan substitusi, melakukan omisi, melakukan boleh ditambah gitu, sebagai adisi, ditambah, ada penambahan boleh. Bahkan dirubah sama sekali ya tidak sesuai dengan kurikulum standar misalnya, itu boleh kalau memang anaknya seperti itu. Lalu bagaimana penilaiannya Pak? Apakah sama? Kan materinya juga beda. Apakah penilaiannya sama dengan anak-anak pada umum? Ya tentunya berbeda juga sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan materi yang disampaikan kepada anak itu sendiri. Bagaimana Pak nanti kelas 6 ada ujian nasional? Nggak usah khawatir Bu, tidak ada ujian nasional sekarang. Bahkan kelulusan kan ditentukan oleh sekolah sendiri. Jadi tidak usah khawatir, silahkan. Tidak ada kurikulum yang seragam, justru yang distandarisasi tadi itu kebijakan yang menjadi standarnya adalah kebijakan adaptasi atau modifikasi kurikulum. Bagaimana tekniknya,
Nah ini pun butuh waktu ya, butuh waktu kita untuk menjelaskan. Mulai dari apa itu KIKD dan sebagainya. Apalagi nanti kan ada kurikulum baru ya, ada kurikulum paradigma baru, kemudian ada oke, sebagai sekilas info nih ibu-ibu sekalian, nanti kita dengan Pak Menteri yang baru ini nanti ada sekolah itu diberi kewenangan untuk memilih kurikulum. Jadi ada ada 3 nanti kurikulum itu ya. Ini bocoran ya. Ada 3. Ada kurikulum 2013 nanti masih berjalan. Kemudian ada kurikulum paradigma baru. Kemudian ada kurikulum prototype. Nah, nanti sekolah-sekolah dengan kriteria tertentu boleh memilih mau pakai KTSP atau kurikulum 2013 boleh. Mau prototype boleh, mau paradigma baru boleh. Nah, nanti seperti itu ya. Itu bocorannya. Nah, detailnya bagaimana nanti ada pelatihan, ada sosialisasi dan sebagainya. Nah, jadi nggak usah khawatir Ibu sekalian, apalagi dengan sekarang paradigmanya atau jargonnya Menteri Pendidikan itu kan merdeka belajar gitu. Ya. Jadi setelah diterima bingung gimana? Nggak usah bingung. Kurikulum yang ada, kurikulum untuk anak-anak pada umumnya, untuk anak yang tanda petik reguler gitu, itu dia dimodifikasi saja sesuai dengan kemampuannya. Misalnya Pak Im anaknya udah kelas 3, tapi belum bisa baca, belum bisa berhitung dan sebagainya. Apakah harus pakai kurikulum kelas 3? Ya jangan, terlalu tinggi kan gitu. Pakailah kurikulum kelas 1. Atau bisa jadi masih menggunakan kurikulum TK, bisa jadi seperti itu. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Sudah diberi kewenangan Bu, Pak, nggak usah khawatir. Jadi lakukan saja, tinggal tapi ada dokumen ya, ada semuanya tertata, semuanya terdokumentasi dengan baik. Sehingga ketika ada pengawas datang atau ketika ada penilaian kinerja maksud saya, ada bukti-buktinya bahwa anak ini memang berkebutuhan khusus, apalagi dilengkapi dengan keterangan medis atau tenaga ahli lainnya. Sementara itu jawaban dari saya. Jadi justru yang distandarkan bukan konten, tetapi tadi alur bagaimana melakukan adaptasi atau modifikasi kurikulum. Seperti itu Bu Mita. Ya, terima kasih Pak Iim. Sebenarnya ini kembali kalau masalah penilaian itu pertanyaan klasik Pak Iim gitu ya. Ini kalau ABK gimana gitu. Kalau dulu kan UN ya Pak, susahnya di situ. Ijazahnya jadi nanti gimana gitu kan kalau dia tidak mengikuti UN gitu kan dulu. Dan banyak orang tua yang tidak mau kalau US kan pasti ijazah dari sekolah ya Pak, bukan ijazah dari pemerintah. Banyak orang tua yang tidak mau kalau ijazahnya bukan ijazah dari sekolah. Dan kesulitan sekolah adalah mengeluarkan ijazah karena dia tidak ikut UN. Kalaupun ikut UN terpaksa akhirnya sistem didorong gitu Pak, sistem dibantu jawaban. Padahal kan itu sebenarnya balik lagi nggak inklusi gitu ya, nggak sesuai dengan kebutuhannya gitu. Ini permasalahan yang dulu-dulu, tapi akhirnya ketika sekarang kita US kan terbuka bebas gitu ya. Soalnya satu kelas bisa beberapa jenis kan dipersilahkan sekali ya Pak gitu. Artinya nilai 70-nya dia dengan nilai 70 temannya itu bisa beragam. Kalau sekarang mungkin lebih permudah dengan US ya Pak, jadi ijazahnya yang ribetnya dulu itu Pak ijazah gitu Pak, ijazahnya kalau dia nggak UN itu gimana gitu. Ini kan homeschooling ya Ibu, siapa tadi? Iya, kalau yang ada Nur Hosana ini homeschooling Pak. Tapi kalau homeschoolingnya kan biasanya apakah di bawah naungan PKBM atau apa? Kalau PKBM, naungannya PKBM kan nanti ada paket. Kalau SD itu paket A ya. Di Kota Bandung, di Bandung lah. Itu sudah banyak PKBM yang inklusif, yang menerima ada anak tunarungu, dia nggak mau masuk SLB, tapi juga tidak mau sekolah di sekolah reguler, dia masuk di paket A. Boleh itu. Tapi kurikulumnya modifikasi, bisa itu. Bisa. Asal ada komunikasi aja dengan dinas pendidikannya, kemudian dibantu oleh Bu Mita nih, oleh RC-nya Bu, di advokasi, dijelaskan. Ya. Sudah dijawab oleh Bu Ada Nur Hasanah, kurikulumnya PKBM, apalagi kurikulum PKBM. Itu lebih luas ya, lebih luas. Bukan mendiskreditkan, tapi
Maksud saya lebih luas artinya ibu sebagai pengelola ke PKBM atau homeschooling sangat terbuka untuk berkreasi. Gak apa-apa Bu, asal laporan aja. Semuanya 15. Gak apa-apa Bu, jadi nantinya PKBM inklusif. Banyak contoh di Kota Bandung yang sudah melakukan itu. Ya, oke. Terima kasih Pak Iim dan Bu Ade. Ini ada Bu Mawarni nih, raise hand. Silakan Bu Mawarni, ada yang ingin ditanyakan, dibuka aja mic-nya Bu. Ya, terima kasih Bu Mita atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk Pak Iim yang sudah banyak menjelaskan ya. Pertama, perkenalkan nama saya Mawarni, biasa dipanggilnya Ibu Sari dari SD Nuva. Iya, Bu Sari. Ya. Ya. Terima kasih. Iya, Bu Mita, apa Ya. kabar? Ya, Bu Mita mungkin sedikit aja sih mau menanyakan bagaimana ya solusinya. Jujur di tahun ajaran baru ini kami agak membludak ya untuk kategori inklusinya. Sedangkan kami di sini kalau kami menerapkan kategori komposisi antara siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khususnya. Tetapi kami itu agak kesulitan jadi untuk apa ya? Meminta pengertian ke orang tua bahwa mohon maaf kami tidak bisa kalau komposisi jumlah siswa ini yang PDBK-nya itu over karena kami tidak bisa tadi terkait penanganannya. Tadi terkait karena di tempat kami itu menyiapkan shadow pendamping atau guru pendamping per masing-masing siswa berkebutuhan khususnya. Jadi kami itu kemarin itu sampai diomelin oleh beberapa orang tua berkebutuhan khusus itu untuk di PPDB-nya bahwa mereka selalu bilang harusnya kan semua sekolah itu berhak menerima para siswa berkebutuhan khusus. Memang benar, tetapi tadi kalau kami menerima tidak, takutnya nanti terabaikan oleh kami para penyedia sekolah inklusi, nanti berbenturan kembali dengan kekreditan di sekolah ya, karena tadi kami mengukur kemampuan kami. Itu bagaimana ya, apakah kami salah menolak atau menjelaskan bahwa tadi kapasitas kami saat ini belum memadai untuk menerima kalau seluruh misalkan komposisinya kalau di kami itu kan setiap 10 siswa siswa itu di dalamnya ada 1 siswa berkebutuhan khusus. Ditambah lagi nanti kalau misalkan ada 20 berarti di kelas kami ada 2. Nah, tapi kemarin itu kalau kami lepas benar-benar itu komposisi kami malah terbalik. Malah tadi setiap 10 siswa yang mendaftar berkebutuhan khusus itu hanya 1 atau 2 yang regulernya. Jadi hampir kalau saat ini kami tuh hampir kayak berbalik antara pendaftaran siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus kami. Itu yang kami alami. Kira-kira tadi etis nggak ya kami kalau terlalu banyak menolak? Karena saat ini kalau di Kabupaten Bekasi memang pada saat mencari sekolah inklusi nama yang keluar itu nama sekolah kami terlebih dahulu. Jadi kalau buat kami itu jadi kayak sasaran utama duluan gitu loh Pak gitu. Jadi kami sedikit punya permasalahan gitu di lapangan menolak kami kena bahwa sekolah inklusi itu berhak untuk seluruh peserta didik, tapi di satu sisi kami mengukur kemampuan kami dalam menangani kombinasi antara reguler dengan PDBK-nya. Sementara itu saja sih Pak dari kami, mohon mungkin pencerahannya gitu. Terima kasih Bu Mita, Pak Iim. Terima kasih Bu Sari, silakan Pak Iim. Ya, Ini kejadian. Kawan-kawan, gimana Bu, dikejar apa? Sering kejadian kayak gini Pak, akhirnya sekolah inklusi yang banyak daftarnya ABK gitu. Oh iya, jadi akhirnya sekolah khusus ya. Baik, begini, dicoba begini, seperti di beberapa negara ini, kalau mau dicoba bagus nih. Jadi PPDB untuk yang mau ke sekolah inklusif itu tidak langsung datang ke sekolah yang dia inginkan, tetapi masuknya ke panitia. Jadi nanti panitia bersama lah gitu ya. Ada satu desk, mungkin bisa dibuat online, bisa dibuat luring juga, offline juga sebetulnya. Kalaupun dibuat offline, jadi nanti pengumumannya, halo-halonya, sosialisasinya bagi anak berkebutuhan khusus yang akan daftar ke sekolah reguler, tidak langsung ke sekolah yang dituju, tetapi ke panitia khusus. Jadi sih saya sarankan dari sekarang dibentuk semacam forum komunikasi sekolah inklusif lah, atau asosiasi lah, atau apa,
yang mana nanti membuka desk pendaftaran bersama gitu, satu gate, nanti dipilih gitu. Ini tempat tinggalnya lebih dekat kemana begitu, berdasarkan anggota sekolah inklusif yang ada di dalam forum itu. Sehingga tidak ada kejadian seperti tadi. Karena yang mungkin ya dinas pendidikan atau sekolah-sekolah itu mengenalnya dengan satu pikiran, oh SDX aja Bu, SDX, semua orang di Kabupaten dan Kota Bekasi akan menuju ke SDX. Tapi kalau dengan panitia itu, maka akan datang ke panitia. Nanti panitia yang akan menentukan ke sekolah mana, begitu. Tapi bekerjanya dari sekarang, Bu. Bekerjanya dari sekarang, sehingga hal-hal itu tidak terjadi. Lalu bagaimana kalau kemarin sudah terjadi menolak karena masalah kuota lah, masalah SDM dan sebagainya, nggak apa-apa Bu. Karena memang kalau kita paksakan malah menjadi tidak inklusif juga, malah jadi eksklusif kan, malah menjadi khusus gitu. Maksudnya terbalik, malah jadi seperti SLB kan ya. Sementara kita labelnya izin operasionalnya adalah SD ya, sekolah reguler. Maka ibu malah menjadi salah gitu. Malah menjadi tidak inklusif, malah menjadi eksklusif nantinya. Jadi apa ya, bahasa Sunda nama wayahna lah gitu. Ibu jelaskan. Memang ini PR ya, PR bersama. Jadi kedua belah pihak orang tua, pihak sekolah harus sama-sama mengukur diri lah. Harus sama-sama mengukur diri. Kemudian ketika kita menolak memang harus dibarengi dengan data, diarahkan ya, direferal ke sekolah lain yang kira-kira mau menerima anak berkebutuhan khusus, sekolah reguler maksud saya. Terus selain yang sudah ada, ajak juga sekolah-sekolah lain yang belum siap ya, dengan tanda petik belum siap untuk menerima, ajak komunikasi, ngobrol, menjadi alternatif, menjadi tergabung dalam forum sekolah penyelenggara pendidikan inklusif itu. Bahkan mungkin tidak hanya label sekolah ya, label madrasah pun bisa diajak kerjasama untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Begitu nggak masalah lah, nggak masalah. Jadi tidak usah khawatir Bu, memang aturannya ada, wajib menerima, tetapi kan harus diukur juga dengan kemampuan. Nggak masalah, ditolak saja kalau memang sudah memenuhi kuota. Tinggal kita nih sekarang, Bu Mita sama kawan-kawan yang hadir di sini, yuk duduk bareng, ngumpul, bikin forum untuk memecahkan memecahkan masalah-masalah tadi. Di antaranya bikin panitia bersama untuk PPDB nanti ya. Mumpung masih 6 bulan ke depan lah. Mumpung masih jauh. Gitu Bu Mita. Ya, Bu Sari, sudah cukup jelas ya Bu Sari? Ya, sudah cukup jelas Bu. Terima kasih banyak Pak Iim, Bu Mita. Masih bisa satu kali lagi ya Pak ya kali ya. Saya kasih kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi. Silakan teman-teman, mungkin ini saatnya gitu ya. Nanti kalau lain waktu bingung nih, mumpung ada ahlinya nih Pak Iim nih. Masih ada lagi? Silakan dibuka saja mic-nya, diperkenalkan dirinya. Masih ada yang ingin berdiskusi permasalahan mengenai implementasi pendidikan inklusi di sekolahnya? Bisa kita diskusikan di sini. Atau sudah cukup cukup berkesan nih, cukup jelas penjelasan dari Pak Iim. Mungkin saya mau ambil kesempatan ini ya. Ibu Dian, setahun sekali. Iya, Pak Iim, aduh semoga sehat-sehat terus ya Pak di sana Pak. Ya maaf saya nggak bisa buka kamera nih karena ada sinyalnya ya nggak mendukung. Jadi yang mau saya tanya, saya dari Nuva sama dengan Ibu Sari. Nah mungkin permasalahan kita berikutnya ya Bu Sari tentang anak-anak kami yang sudah lulus SD. Itu juga suka bertanya untuk ke SMP-nya karena yang kami tahu di Bekasi ini juga belum banyak ya SMP yang juga siap untuk menerima inklusi. Sebenarnya kami menyarankan anak-anak juga mulai mencari sekolah yang khusus ya, artinya yang lebih mengedepankan tentang keterampilan, skill untuk produktif lah gitu, bukan ke akademis ya.
Karena di SMP kan pelajarannya pasti akan semakin sulit gitu untuk akademisnya. Nah, tapi tetap kesulitan gitu. Mungkin ada saran apa yang bisa dilakukan atau mungkin Pak Im ada info kalau di luar negeri bagaimana sih Pak nih kalau dari pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Terima kasih banyak. Ya, silakan Pak Baik. Iim. Ya, tadi juga ada yang terlewat ya. Ketika sekolah overload, bingung nih overload gitu. Mau diterima gimana, ditolak bagaimana, begitu ya. Akhirnya terpaksa diterima. Nah, ketika terpaksa diterima, itu ada semacam penanganan yang sifatnya memang apa ya, betul-betul khusus gitu ya, betul-betul khusus dan di luar jam reguler. Jadi ada sekolah melakukan dua shift pembelajaran. Ya. Itu yang banyak terjadi juga di Kota Bandung begitu. Jadi ada beberapa sekolah SDIT ya, SDIT yang terpaksa gitu, kekurangan orang tapi juga terpaksa menerima. Akhirnya dibagi dua shift. Ada shift pagi biasa. Nah ini diajak ngobrol, Bu, maaf sudah begitu. Mau nggak Ibu di shift siang? Dan itu tidak tiap hari, hanya seminggu 3 kali. Kalau orang tuanya bersedia, dan ternyata bersedia gitu. Jadi kepikiran orang tuanya yang penting anak saya sekolah di sekolah reguler. Mau kurikulumnya seperti apa, pelayanannya bagaimana, yang penting anaknya bangun tidur pagi-pagi, pakai seragam SD, datang ke SD itu sekolah tiap ya beraktivitas seperti anak SD begitu. Memang ini kondisi yang kurang baik, tapi ini perlu diajak ngobrol perlahan dan sebagainya. Meskipun mungkin akhirnya terbentuk pola begitu, tidak masalah lah untuk saat ini ya. Nah, sambil dicari tadi alternatif sekolah lain dengan panitia bersama tadi. Itu saya tambahan untuk yang pertanyaan dari Nufa juga ya yang sebelumnya. Nah, sekarang dari Budian, bagaimana sih di luaran ketika sudah selesai pendidikan dasar terutama ya. Kalau di luar negeri sih Bu, jadi tidak ada istilah dari SD itu lulus gitu ke SMP, tidak. Tetapi dari SD itu naik kelas. Karena lokasi, kan penataan kota mereka tuh udah bagus ya. Jadi lokasi itu udah tertata dari bahkan mulai dari playgroup ya, toddler, bahkan dari tempat penitipan anak, playgroupnya, TK-nya, SD-nya, SMP-nya, bahkan SMA-nya berada dalam satu lingkup wilayah. Jadi mereka itu dari SD ke SMP itu bukan lulus, tetapi naik kelas. Sebetulnya negara kita udah cita-citanya mudah seperti itu kan, dari kelas 6 itu SMP itu kelas 7 ya. Kemudian dari Sinyalnya Pak Iim ya. Oke. Pak Iim, masih menunggu Pak Iim sinyalnya kayaknya. Oke, sebentar Pak Iim, sepertinya sinyal ya terkendala. Keluar dulu ini Pak Iim. Ya, lagi hujan lagi ya kalau nggak salah ya. Sudah bergabung lagi. Ya, silakan Pak Iim dilanjutkan. Masih.
Kita tunggu sebentar ya, semoga Pak Iim bisa bergabung lagi. Pak Iim bisa terdengar suara saya, Pak Iim? Oke, saya tunggu 2 menit lagi ya. Semoga Pak Iim bisa bergabung. Kalau enggak, mungkin kita akhiri saja kegiatan kita hari ini. Saya masih tunggu Pak Iim sampai 3.40. Semoga masih bisa bergabung melanjutkan kegiatan kita ini. Saya tunggu masih 2 menit untuk Pak Iim. Karena saya kirim WA juga enggak terkirim gitu. Kayaknya sinyalnya memang sedang jelek di tempat beliau. Oke, Pak Iim bisa terdengar, Pak? Halo? Iya, bisa terdengar, Pak? Sudah Bisa, terdengar bisa. suara Bapak? Oke, silakan, Pak. Ya, jadi kalau di sana itu mereka itu kan sudah satu unit ya. Jadi kalau pertanyaannya di luar negeri seperti apa, begitu kelas 6 itu otomatis tidak pusing lagi anak-anak berkebutuhan khusus itu cari sekolah. Otomatis diterima di SMP yang terdekat atau di SMA yang terdekat atau SMK yang terdekat. Nah, lalu bagaimana dengan di kita sekarang solusinya? Ya memang tetap idealnya kita carikan sekolah atau SMP yang memang siap menerima anak berkebutuhan khusus. Tetapi jika itu tidak ditemukan, maka kalaupun orang tua tidak mau masuk ke sekolah luar biasa atau sekolah khusus, maka perlu dikembangkan lembaga-lembaga yang fokus pada pendidikan vokasionalnya begitu. Pendidikan kemandiriannya lah paling tidak. Saya lihat tuh di Yayasan Kucani ada tuh promosi sekalian. Pak Iim bisa aja, terima kasih Pak Iim. Sudah dipromosin sama Pak Iim, iya betul Pak. Di Bekasi itu ada loh yang di daerah mana tuh ya, yang ada gedung khusus apa namanya? Saya pernah berkunjung dengan Pak Deddy Kustawan tuh, Bu Mita, ke situ. Di mana Pak? Aduh namanya lupa. Saya deket ada bioskop di situnya tuh di mall, kalau dekat mall apa gitu di Kota Bekasi. BLK. Nah, kalaupun sekolah misalnya bukan ya, semacam sekolah juga, semacam kursus gitu. Semacam kursus. Nah, perlu dikembangkan memang kalau bisa sih SDIT atau sekolah-sekolah sekarang yang sudah menerima
boleh buka kursus gitu ya, bikin kursus-kursus ketika anak-anaknya itu lulusan ada berkebutuhan itu sulit mencari SMP, cari SMA, bikin saja program-program kemandirian atau diarahkan ke apa ya, model-model yayasan tadi yang punya program-program khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Memang di Kota Bekasi sepengetahuan saya sih belum banyak ya, belum banyak. Nah ini peluang sesungguhnya untuk SLB untuk membuat program bukan SLB tetapi buat kursus gitu ya, terutama SLB swasta. Kalau SLB negeri memang agak berat kalau bikin lembaga begitu. Nah, kenapa berat? Berurusan dengan birokrasinya. Sebetulnya bisa, tetapi birokrasinya ribet. Nah, yang sangat terbuka itu sekolah-sekolah swasta. Silakan saja Ibu, kalau sekolah-sekolah swastanya ingin di sini, kalau ada yayasan nih peluang untuk membuka kursus-kursus begitu. Karena memang ya mohon maaf ya, untuk selevel usia yang sudah teenager usia belasan, memang lebih baik sih diarahkan kepada hal-hal fungsional ya. Oke, belajar akademik, tapi akademik matematikanya matematika fungsional, berhitung fungsional, membaca fungsional. Judulnya mungkin IPA atau fisika, tapi fisikanya fungsional. Dan dinaungi bukan sekolah formal. Kalau udah dinaungi sekolah formal agak repot. Lalu bagaimana Pak Im kalau ada orang tuanya ingin memaksa, ingin sekolah formal terus? Ya sudah bukan tanggung jawab kita sesungguhnya ya kalau sudah lulus SD ya. Kan kewenangan kita sampai meluluskan. Bagaimana selanjutnya? Paling kita hanya bisa mengadvokasi sebagai bentuk tanggung jawab moral kita, mencarikan saja. Dan keep on touch-nya barangkali ya kita silaturahmi di telepon. Bagaimana Ibu, sudah dapat belum? Gitu. Arahkan keluar kota bisa, cari. Sekarang kan banyak juga pesantren-pesantren yang untuk penyandang disabilitas yang sudah berasrama. Itu saya lihat di Tasik ada, di Jawa Timur ada. Kalau mau bisa, di Cianjur juga bisa. Saya lihat ada pesantren untuk penyandang disabilitas di Cianjur juga ada. Untuk anak-anak gifted ya, di Cianjur tuh ada tuh sekolah pesantren untuk anak-anak yang kecerdasan di atas rata-rata. Saya lihat itu ada. Paling begitu. Kalau mau saklek kan udah bukan tanggung jawab kita ya. Kalau udah lulus. Ya, tapi tanggung jawab moral lah paling tidak ya. Masa kita tega membiarkan. Kurang lebih begitu Bu Mita. Ya, terima kasih Pak. Ya Bu Dian, sama-sama. Oke, tampaknya pertanyaan dari Bu Dian ini penutup ya Pak ya untuk kegiatan kita hari ini. Sebagai penutup, sekali lagi saya ucapkan kepada kedua pembicara yang sudah menyempatkan waktunya hadir di dalam kegiatan sosialisasi pendidikan inklusif tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Resource Center Pendidikan Inklusif Kota Bekasi. Terima kasih kepada Ibu Sari Handayani SPD yang telah memaparkan hasil penelitiannya mengenai indeks pendidikan inklusi sekolah dasar di Kota Bekasi. Kemudian terima kasih juga yang sebanyak-banyaknya buat Pak Iim Mandala MPD gitu ya Pak. Semoga kerjasama kita tetap terus menjalin ya Pak. RSI Kota Bekasi tetap terus dibantu Pak gitu ya. Karena saya rasa kalau nggak ada kita kasihan gitu ya sekolah-sekolah reguler ini berjalannya seperti apa kalau mereka tidak ada panduan gitu ya Pak. Semoga ini menjadi kegiatan rutin kita karena ini yang kedua ya Pak, kita melaksanakan setiap tahun insya Allah RSI Kota Bekasi akan mengadakan kegiatan seperti ini. Paling nggak setahun sekali kita kumpul gitu ya, penyelenggara sekolah inklusi, kita saling mendengar permasalahannya apa, kita saling belajar solusinya seperti apa. Semoga ya tercapai nih kalau menjadi Bekasi menuju ramah inklusi, semoga tercapai ya Pak. Dan semoga juga tercapai di seluruh wilayah Jawa Barat ya, seperti yang sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur agar pendidikan inklusi ini bisa berjalan di Jawa Barat. Oke, tanpa mengulur waktu lagi, saya tutup. Kita akhiri acara ini dengan doa kafaratul majelis.
Astagfirullahaladzim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin karena masih sisa sedikit, boleh nggak dibuka kameranya kita foto? Boleh ya? Karena tinggal sedikit nih, saya harusnya tadi, tapi karena tinggal sedikit nggak apa-apa. Boleh izin ya? Saya ambil untuk dokumentasi. Oke. Oke, sebentar. Barangkali teman-teman masih ada yang Bu Sari bisa dibuka. Kalau tidak saya foto ya. Hitungan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Iim. Terima kasih banyak Pak Iim. Bu Sari, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman. Assalamualaikum. Silakan Terima kasih Pak di-close aja. Iin, terima kasih Bu, terima Ya. kasih. Saya izin lab ya. Ya, terima kasih Pak Iim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.